Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi GLB dan GLBB di materi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik, sebelum kita lanjut pada materi, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah agar kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran. Isti'dadan, ista'dadna, abata, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah berdoa, sekarang kita lanjutkan pada materinya. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang GLB atau gerak lurus beraturan, ya. Gerak lurus beraturan, gerak yang lurus dan beraturan, artinya tidak ada perubahan. Sebelumnya kita harus memahami konsep-konsep yang lain dulu ya. Di sini ada yang namanya titik acuan, perpindahan dan jarak ya. Seperti apa itu titik acuan, seperti perpindahan ataupun jarak. Maka sekarang coba kita tengok pada contoh peristiwa ya. Ada contoh peristiwa di sini, diperhatikan. Budi menaiki sepeda berangkat dari rumah ke masjid. Kemudian kembali lagi ke rumah. Ya, jarak dari rumah ke masjid adalah 100 meter ya. Jadi bisa dibayangkan ya. Budi naik sepeda dari rumah kemudian ke masjid, dari masjid kemudian balik lagi ke rumah, seperti itu ya. Diperhatikan di sini pemahaman konsep dari peristiwa yang ada di atas ini. Di sini Ustadz tulis ada Budi sepeda atau Budi dengan sepeda, Budi dengan rumah ya. Ustadz akan menulis Budi dengan sepeda dikatakan tidak bergerak. Ya, tidak bergerak. Sedangkan Budi dengan rumah dikatakan bergerak. Ya. Padahal pada peristiwa ini sudah jelas-jelas ya. Budi itu yang mengendarai sepeda, dia capek, dia mengayuh ya. Dia bergerak seperti itu. Tetapi di sini ada konsepnya Budi dengan sepeda dikatakan tidak bergerak. Budi dengan rumah dikatakan bergerak ya. Kenapa demikian? Ini sesuai dengan titik acuan ya. Apa itu titik acuan? Titik acuan itu kalau bahasa sederhananya patokan ya. Tenger, bahasa Jawanya tenger-tengernya atau patokan ya titik acuan ya. Apabila titik acuannya Budi itu adalah sepeda, maka meskipun dia itu dari rumah ke masjid, dia dikatakan tidak bergerak ya. Karena ya Budi tetap ada pada sepedanya. Sepedanya tidak meninggalkan Budi atau Budi tidak meninggalkan sepeda. Nah, jadi bisa dikatakan dia itu tidak bergerak. Kemudian jika Budi dengan rumah, jelas ya, Budi itu meninggalkan rumah, dari rumah menuju ke masjid ya, bisa dikatakan Budi tersebut bergerak ya. Kemudian perhatikan di sini pada peristiwa ini Ustaz akan nulis jarak yang ditempuh oleh Budi itu adalah 200 meter. Kemudian perpindahan yang dilakukan Budi itu adalah 0 meter. Loh, kok bisa demikian? Kok bisa berbeda? Padahal sama-sama meter ya, diperhatikan. Jarak itu adalah panjang lintasan ya. Panjang lintasan yang ditempuh. Jadi meskipun dia berbalik ya, tetap dihitung dari rumah ke masjid. Dari masjid ke rumah. Jadi dari rumah ke masjid 100 meter, dari masjid ke rumah juga 100 meter. Jadi 200 meter seperti itu ya. Jarak itu semuanya dijumlah. Kemudian ada perpindahan ya, berpindah ya. Ya, yang ini perubahan posisi. Perubahan posisi. Kalau kita lihat peristiwa ini, Budi dari rumah kemudian ke masjid, kembali ke rumah. Artinya dia kembali ke rumah, dia tidak mengalami perpindahan. Jadi dikatakan perpindahannya sama dengan 0, seperti itu ya. Baik, kita lanjut pada rumusnya GLB ya. Rumus GLB ini sebenarnya adalah materi waktu kalian SD sudah ada ya. Rumusnya adalah V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan ataupun kelajuan, S itu jarak atau perpindahan sama saja, dan T adalah waktu ya. Untuk kecepatan itu satuannya meter per sekon, untuk jarak satuannya meter, waktu satuannya sekon ya. Kemudian apa sih perbedaannya kecepatan sama kelajuan ya? Perbedaannya kalau kecepatan itu dia menggunakan perpindahan.
Sedangkan kelajuan dia menggunakan apa ya? Menggunakan jarak ya. Ya. Jadi itu perbedaannya kecepatan sama kelajuan. Jadi kecepatan itu menghitung perpindahan setiap waktu, ya, menghitung perpindahan setiap waktu. Sedangkan kelajuan menghitung jarak setiap waktu, ya. Tapi pada dasarnya sama dalam konsep soal nanti sama. Sekarang ada contoh soal. Perhatikan. Mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon selama 2 menit. Berapakah jarak yang ditempuh atau berapakah perpindahan yang ditempuh karena menggunakan kecepatan ya. Maaf tadi keliru ini, nggak apa-apa sama saja. Kita tulis langkah pertama adalah diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah kecepatan atau kelajuan yaitu V sama dengan 20 m per s ya. Kemudian ada waktu ya, T-nya sama dengan 2 menit. 2 menit ini tidak bisa digunakan ya karena satunya berbeda. Dia menggunakan menit. Jadi kita harus menggunakan sekon ya atau detik. Maka 2 menit itu jadikan sekon berapa? 2 dikali 60 ya. Itu 120 sekon. Yang ditanya adalah jarak ya. Jarak atau perpindahan yaitu S. Jawab. Kita masukkan rumusnya saja. V sama dengan S per T. Nah, kita masukkan V-nya berapa? 20 S ya. T-nya adalah 120 ya. Kita lanjut di sini saja. Pindah ruas ya, pindah ruas. Konsep matematika kita masukkan dalam IPA atau fisika. Maka S sama dengan 20 dikali 120. Maka jaraknya adalah 120 dikali 20, 12 kali 2, 24, nolnya tambah 2. Jadi jarak yang ditempuh adalah 2400 meter, seperti itu ya. Insya Allah tidak ada masalah, kita lanjut pada materi yang kedua atau materi yang terakhir. Yaitu gerak lurus berubah beraturan ya. Tadi GLB, sekarang GLBB, gerak lurus berubah beraturan ya, masih gerak lurus. Di sini langsung kita ambil contoh peristiwanya. Contoh peristiwanya adalah mobil yang melaju kencang tiba-tiba direm. Kemudian, atau mobil yang mulai berjalan saat gas diinjak. Ya, tentunya contoh peristiwa ini tidak sulit ya. Mobil yang kecepatannya berkurang dan mobil yang kecepatannya bertambah ya. Konsepnya, dari peristiwa di atas bisa kita simpulkan bahwa GLBB terjadi apabila ada perubahan kecepatan ataupun kelajuan. Nah, jadi jika ada perubahan bertambah cepat atau bertambah lambat, itulah yang disebut dengan GLBB. Mudah kan? Ya. Kemudian di sini ada konsepnya lagi ya. Jika kecepatannya bertambah, dikatakan percepatan bertambah. Jika kecepatannya berkurang, dikatakan percepatannya menurun. Jadi tidak menggunakan istilah perlambatan ya. Ya memang juga benar perlambatan, tapi di sini dalam fisika atau IPA fisika itu menggunakan konsep percepatan bertambah atau berkurang. Ya, jadi bukan perlambatan. Kemudian ada rumusnya ya. Ya, ini yang terakhir rumusnya. Rumus dari GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Konsepnya hampir sama dengan GLB tadi. Ya, perbedaannya apa? Adanya perubahan kecepatan ya. Rumusnya adalah A sama dengan V2 dikurangi V1 per T. Di mana A adalah percepatan, satuannya M per S pangkat 2, V1 kecepatan awal, V2 kecepatan akhir. Ya, satuannya sama M per S atau meter per sekon dan T adalah waktu ya. Jadi hampir sama. Langsung pada contoh soal. Mobil yang awalnya diam melaju dengan kecepatan 50 meter per sekon. Jika percepatan yang dialami adalah 5 M per S pangkat 2, berapakah waktu yang diperlukan ya? Insya Allah tidak sulit ya. Kita tulis diketahui terlebih dahulu. Diketahui. Awalnya diam, kemudian melaju. Ya ingat, diam itu dihitung sebagai kecepatan awal. Ya. Maka karena dia diam 0 meter per sekon, yaitu kecepatan awal. Kemudian kecepatan kedua atau kecepatan akhir 50 meter per sekon. Kemudian ada yang namanya percepatan ya. Percepatannya A sama dengan 5 M per S pangkat 2. Yang ditanya
adalah waktu atau T. Seperti itu ya. Karena satuannya sudah memenuhi syarat, kita tidak perlu mengubahnya atau mengkonversinya menjadi satuan yang lain. Tinggal kita masukkan saja sesuai dengan rumusnya. Jawab A sama dengan V2 dikurangi V1 per T ya. A-nya sudah diketahui adalah 5, ya satunya nggak usah ditulis, tidak apa-apa. Agar memudahkan kita mengerjakan, V2-nya adalah 50 dikurangi 0 dibagi T. Ya, lanjut, 5 sama dengan 50 per T. Ya, lanjut di sini. Konsepnya tadi ya, bagaimana kalau kayak gini ya? 50 dibagi berapa, hasilnya 5, gitu aja sudah. Ya, daripada kita pakai konsep perpindahan posisi agak sulit. 50 dibagi berapa? Hasilnya 5. 50 dibagi berapa? Hasilnya 5. Berarti 50 bagi 5 ya. Ya. Maka T sama dengan 50 dibagi 5. T sama dengan 10 sekon ya, atau 10 detik seperti itu. Baik ya, itu tadi materi kita pada hari ini terkait IPA. Yaitu GLB dan GLBB. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau mungkin terlalu cepat ya. Mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung dijabri saja, tidak apa-apa. Kemudian untuk tugas nanti akan berupa foto ya, berupa gambar. Nanti dikerjakan di lembar kertas atau di buku. Kemudian difoto, kirim japri seperti biasa. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.